Baik, di sini saya akan menjelaskan masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Era ini menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dan ditandai dengan fokus pada stabilitas politik dan latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang pertama, krisis politik dan ekonomi. Kondisi politik yang tidak stabil dan ekonomi yang terpuruk pada akhir masa Orde Lama. Yang kedua, G30 SPKI. Peristiwa gerakan 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI menimbulkan kekacauan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Yang ketiga, Super Semar. Surat Perintah 11 Maret 1966 memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Tujuan Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik. Menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan yang terencana. Yang ketiga, pemberantasan komunisme. Membersihkan unsur-unsur komunisme dari pemerintahan dan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kebijakan-kebijakan utama Orde Baru. 1. Bidang politik. Yang pertama, depolitisasi. Pembatasan peran partai politik dan organisasi masyarakat. Yang kedua, definisi fungsi ABRI. Peran ganda ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam bidang pertahanan dan sosial politik. Yang ketiga, sentralisasi kekuasaan. Pemusutan kekuasaan di tangan presiden. Yang keempat, penyederhanaan partai politik. Penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Yang kelima, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Yang keenam, Golongan Karya atau Golkar. Yang ketujuh, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 2. Bidang ekonomi. Yang pertama, Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang terencana dan berkelanjutan. Yang kedua, investasi asing. Mendorong investasi asing untuk mendukung pembangunan ekonomi. Yang ketiga, rehabilitasi ekonomi. Upaya memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat inflasi dan krisis. Yang keempat, swasembada pangan. Program untuk mencapai kemandirian dalam produksi pangan, terutama beras. 3. Bidang sosial dan budaya. Yang pertama, pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dan penelitian guru. Yang kedua, keluarga berencana atau KB. Program pengendalian pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, transmigrasi. Pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang padat. Keberhasilan Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik. Berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri setelah periode ketidakpastian. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan terutama pada awal pemerintahan. Yang ketiga, swasembada pangan. Berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1980-an. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelemahan Orde Baru. Yang pertama, otoritarianisme. Sistem pemerintahan yang otoriter dengan kekuasaan yang terpusat pada presiden. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Praktik KKN yang merajalela di kalangan pejabat pemerintah dan kroni Soeharto. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan penindasan terhadap kelompok-kelompok oposisi. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara kaya dan miskin. Yang kelima, ketergantungan pada utang asing. Ketergantungan yang tinggi pada utang asing
untuk membiayai pembangunan. Akhir Orde Baru. Yang pertama, krisis moneter 1997. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah merosot dan ekonomi terpuruk. Yang kedua, demonstrasi mahasiswa. Gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi politik dan ekonomi. Yang ketiga, kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan sosial yang meluas di Jakarta dan kota-kota lain. Yang keempat, pengunduran diri Soeharto. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, menandai berakhirnya Orde Baru. Dampak Orde Baru. 1. Positif. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan yang memungkinkan pembangunan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada awal pemerintahan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Negatif. Yang pertama, sistem pemerintahan yang otoriter dan represif. Yang kedua, praktik KKN yang merajalela. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Yang keempat, kesenjangan ekonomi yang lebar. Yang kelima, ketergantungan pada utang asing. Jadi kesimpulannya, Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, tetapi juga praktik otoritarianisme, KKN, dan pelanggaran HAM. Barisan Orde Baru masih terasa hingga saat ini dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.